apa yang dilakukan oleh Refli Harun dengan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi itu mengada-ada. Ya, kenapa? Karena memang kalau misalnya ini diterima, nanti seluruh kasus pidana, seluruh pasal yang dikenakan akan dilakukan juga judicial review terhadap kasus-kasus pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka. Artinya apa? Itu bukan domain Mahkamah Konstitusi. Ucapan-ucapan yang sudah disetting sedemikian rupa, adili Jokowi, gantung Jokowi, bakar rumahnya, ini kan gila gitu loh. Apakah itu yang dimaksudkan sebagai kebebasan berbicara, ya, kebebasan berpendapat, suara masyarakat untuk boleh melakukan ya protes dan kritik? Itu bukan protes, itu bukan kritik. Protes itu adalah bersifat kebijakan, bukan seperti bakar Jokowi, adili Jokowi, bakar rumahnya. Itu bukan kebebasan berbicara. Ya, dia cuma menang bacot doang. Ya, menang bacot doang nih Refli. Jadi begini, setahu saya Refli mengajukan itu setelah mendapat masukan atau input dari Ugro Seno, mantan Wakapolri. Itu kan di tingkat mantan para penyidik yang juga pernah menjadi kabar eskrim pun itu dinilai aneh. Itu masukan yang aneh. Artinya apa? Ya kan? Oke, mereka itu kan memang mengadu ke Irwasum. Irwasum paling menerima surat itu ketawa. Ini orang nggak ngerti apa? Saya ini kalau misalnya Irwasum itu, Mas Sabta, kalau di kementerian, ya, itu sama dengan Irjen, Inspektorat Jenderal atau pengawas, ya. Yang diawasi itu apa? Bukan penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro atau di kepolisian. Yang dilakukan oleh Irwasum itu adalah pengawasan penggunaan APBN, penggunaan anggaran, ya kan, kemudian penempatan SDM, ya kan, lebih kurang seperti itu. Tidak ada kewenangan Irwasum ya untuk mengintervensi ya kasus yang sedang ditangani atau yang sedang berjalan ya yang dilakukan di polisi di kepolisian daerah, baik itu di Polda Metro Jaya ataupun di daerah lain. Nggak ada kewenangan Irwasum di sana. Jadi terlihat memang bodohnya, ya kan. Sementara kalau kita lihat di televisi ya, di banyak-banyak talk show, YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara. selamat malam. Bang, sedikit bang yang makin ya dikatakan gaduh ya, proses sedang berjalan di kejaksaan, yaitu perkara laporan Pak Jokowi dari pihaknya RRT ya, yang digaungin kuasa hukumnya Refli Harun menginginkan SP3 atau di stop perkara kasus atau laporan Pak Jokowi. Melihat itu gimana? Ya, terima kasih buat penonton rasis dan penonton Budi Suara Indonesia dimanapun Anda berada. Ya memang kalau kita lihat perkembangannya itu sampai hari ini tim hukumnya teroris ya, Refli Harun dan Jamada ya, memang berusaha mencari segala cara untuk membebaskan kliennya. Tetapi terlihat di sini mereka seperti orang tidak mengerti hukum. Menurut saya seperti itu. Contoh ya kan, mereka mengirim surat ke Irwasum. Itu kan aneh gitu loh. Kalau ibaratnya analoginya Bang Egy Sujana ya, kita punya uang nih. Harusnya kalau kita mau nabung, naruh uangnya kan ke bank. Nah ini kita punya uang, naruhnya ke pos hansip. Nah itu analoginya Egy Sujana. Artinya apa? Kelihatan di sini Refli Harun memang tidak menguasai masalah. Dan itu bisa dimaklumin karena memang spesialisasinya dia kan juga hukum tata negara. Nah kenapa Refli Harun yang dipercaya? Ya mereka ini kan ada konspirasi sebenarnya. Saya tidak melihat kasus fitnahan ijazah palsu Pak Jokowi ini sebagai kasus hukum. Ini sebenarnya dimensi politiknya itu lebih besar dibanding kasus hukum itu sendiri. Terakhir yang saya dengar, memang
hari ini katanya sudah P21 dan mereka merasa informasi itu belum valid. Itu kan kewenangan penuh dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi berkas yang dianggap kurang itu, P19-nya itu sudah dilengkapi oleh Polda Metro Jaya. Dan mereka katanya sudah memberikan kembali ke pihak kejaksaan. Nah, apakah pihak kejaksaan akan mengumumkan bahwa mereka sudah P21, itu kan juga kewenangan penyidik jaksa, ya kan? Nah, tentu antar penyidik ini, kalau berdasarkan KUHP baru, tidak ada lagi penyerahan P19 yang berikutnya, kecuali berdasarkan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu bisa berulang kali tuh, atau beberapa kali lah P19 terus dikembalikan, belum juga memenuhi syarat yang dimasukkan jaksa penyidik, dikembalikan. Nah, kalau KUHP baru, kalau misalnya apa yang sudah pelimpahan kedua dari penyidik Polda Metro Jaya itu dianggap juga masih ada yang kurang, ya, yang dilakukan setelah itu bukan mengembalikan lagi atau P19 lagi, tetapi dilakukan gelar perkara khusus antara para penyidik di Polda Metro Jaya dengan penyidik kejaksaan. Nah, disitulah nanti mereka akhirnya bisa memutuskan apakah dilanjut, ya, atau stop sampai di sini karena tidak ditemukan cukup alat bukti. Nah, kalau itu yang terjadi, saya menduga kasus ini akan sampai di pengadilan. Saya sangat yakin itu. Bahwa misalnya Refli Harun dan kawan-kawan hari ini juga sudah sidang kembali di Mahkamah Konstitusi. Kan baru hanya pada tahap bahwa laporan mereka diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Belum berarti seolah-olah mereka menang. Nggak, secara kelengkapan formilnya sudah diterima, baru memenuhi syarat-syarat formilnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang kita dengar tadi, Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Saldi Isra mengatakan bahwa hasil penerimaan ini oleh Hakim Pleno yang bertugas bertiga itu, ya, itu akan membawa ke RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, itu 9 hakim MK yang akan memutuskan apakah gugatan yang diajukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, ya, diproses atau tidak, ya kan? Tetapi saya pikir, ya, apa yang dilakukan oleh Refli Harun dengan mengadukan ke Mahkamah Konstitusi itu mengada-ada, ya. Kenapa? Karena memang kalau misalnya ini diterima, nanti seluruh kasus pidana, seluruh pasal yang dikenakan akan dilakukan juga judicial review terhadap kasus-kasus pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka. Artinya apa? Itu bukan domain Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah memproses setiap pengaduan warga negara manakala warga negara merasa ada yang dirugikan terhadap undang-undang kah, kebijakan pemerintah kah misalnya, atau peraturan di bawah undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi. Itu baru masuk domainnya Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misalnya yang dilaporkan adalah pasal-pasal yang dikenakan kepada kliennya, dalam hal ini teroris, ya, pasal-pasal yang terkait pencemaran nama baik Pak Jokowi, ya kan, penghinaan, ujaran kebencian, penghasutan, dan itu kan yang mereka minta supaya itu dibatalkan pasal-pasalnya. Nah, kan aneh. Artinya apa? Karena ini adalah warga negara, tentu Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak laporan dari warga negara atau laporan dari warga masyarakat. Tetap menerima asal memenuhi syarat formil dan syarat material, dan itu yang sudah dilakukan oleh Refli Harun. Yang pada saat pelaporan pertama kan mereka justru dikuliti sama Saldi Isra, seolah-olah memang mereka itu tidak mengerti cara beracara. Bahkan dikasih 3 pilihan oleh Hakim Konstitusi. Anda menarik kembali laporan ini, Anda perbaiki, ya, atau Anda mundur, kan gitu. Nah, tetapi ternyata mereka memperbaiki berkasnya sehingga masuk lagi hari ini dan diterima. Nggak ada masalah. Itu bukan berarti seolah-olah Mahkamah Konstitusi membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Nggak ada urusan di sana. Nah, bahwa kemudian kita melihat saat ini bahwa mereka berusaha terus untuk mempengaruhi opini masyarakat, ya itulah tugas dari kuasa hukum, apalagi kasus ini kan berdimensi politik. Nah, yang paling menarik bagi saya terkait perkembangan kasus Roy Suryo ini, ya,
saya yakin sekali Direktur Reskrimum ya, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin sangat firm. Terakhir saya bertemu dengan Pak Imam itu mengatakan, silakan mereka berkelit, nggak ada masalah. Ya, penyidik itu sudah komplit semuanya alat buktinya. Bahwa misalnya ada berkas yang kurang, ya itu kan wajar karena pada saat terakhir itu mereka kan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Tetapi karena pada saat pemberkasan pertama itu belum masuk, karena itu mungkin penting buat jaksa, makanya yang hasil pemeriksaan saksi ahli mereka yang terakhir itu dimasukin, itu aja. Nah, makanya mungkin juga di Solo tuh ada beberapa yang perlu ditambahkan, makanya Pak Jokowi kemarin ya kan ke Polres Surakarta untuk diperiksa lagi. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh jaksa penyidik dan apa yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya itu benar-benar sesuai dengan alurnya. Ya, tidak ada yang masalah. Nah, justru sekarang ini yang aneh itu adalah yang mengiringi kasus ini, mereka ini kan awalnya, ya tentu para penonton rasis dan penonton Budi Sumaruf Suara Indonesia ingat sekali, awalnya kan mereka yang nantangin Pak Jokowi. Laporkan Pak, laporkan kalau memang kami salah, dilaporkan oleh Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi melaporkan bukan masalah ijazah palsu. Pak Jokowi melaporkan perbuatan mereka berupa peristiwa, ya ujaran kebencian, fitnahan, ya dan penghasutan. Saya tahu persis itu dan saya mengikuti itu. Nah, karena yang dilaporkan itu adalah seorang mantan kepala negara yang sebenarnya Pak Jokowi itu sebenarnya sangat sabar. Tapi karena ini sudah overdosis, ya, dan ditambah desakan dari teman-teman relawan Pak Jokowi, akhirnya karena ini sudah di luar batas dan memang ada bukti-bukti. Pada saat rombongan mereka ini, yang waktu itu saya ingat ya, yang ke rumah Pak Jokowi itu kan bawa massa tuh. Setelah mereka dari kampus UGM, ya kan, kemudian mereka lanjut ke Solo. Nah, pada saat ke rumah Pak Jokowi yang waktu itu Pak Jokowi akhirnya menerima mereka, yang masuk tuh kalau seingat saya ya, Fadilah masuk ke dalam rumah, Kurnia masuk gitu loh, dan beberapa orang. Nah, di sana itu masa mereka di luar tuh mengeluarkan ucapan-ucapan yang sudah disetting sedemikian rupa, adili Jokowi, gantung Jokowi, bakar rumahnya, ini kan gila gitu loh. Apakah itu yang dimaksudkan sebagai kebebasan berbicara? Ya, kebebasan berpendapat. Suara masyarakat untuk boleh melakukan ya protes dan kritik itu bukan protes, itu bukan kritik. Protes itu adalah bersifat kebijakan. Bukan seperti bakar Jokowi, adili Jokowi, bakar rumahnya, itu bukan kebebasan berbicara. Konstitusi kita mengaturnya ya, setiap warga negara, pasal 28 ya kalau nggak salah, konstitusi kita, Undang-Undang 45, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, pikiran dan lisannya ya secara bebas. Tetapi memang ada yang kurang sempurna dari pasal 28 itu. Saya sih mengusulkan pasal 28 itu diamandemen ya. Setiap warga negara ya diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran, pendapat, lisan dan tulisan. Harusnya koma secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, masalahnya kan itu yang nggak ada. Jadi orang suka memelintir pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu untuk melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh teroris. Gitu. Tapi yang menarik lagi Bang, kan narasi sekarang soal dia minta dihentikan, ini yang jadi berkembang dia ada 2 orang yang sudah di SP3. Iya. Ya kan? Dan dia mempertanyakan orang kalau yang sudah SP3 dengan LP yang sama harus clear, kena semua atau dicabut LP itu atau tidak dipermasalahkan lagi. Nah, itu gimana? Iya. Ini juga terlihat memang Refli Harun ini sebagai kuasa hukumnya teroris ini nggak berpengalaman. Ya, dia cuma menang bacot doang. Ya, menang bacot doang nih Refli. Jadi begini, setahu saya Refli mengajukan itu setelah mendapat masukan atau input dari Ugro Seno, mantan Wakapolri. Itu kan
Di tingkat mantan para penyidik yang juga pernah menjadi kabar eskrim pun itu dinilai aneh, itu masukan yang aneh. Artinya apa? Ya kan? Oke, mereka itu kan memang ada 2 klaster. Klaster 1, klaster 2. Nah, tentu penyidik Polda Metro Jaya memiliki alasan yang secara formil dan material sangat kuat kenapa 5 orang itu ada di klaster 1 dan di klaster 2 ada 3 orang, ya kan? Artinya, oh ini mastermind-nya di sini nih, ini biangnya di sini di klaster 2, ya kan? Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi kan tentu begitu. Sementara klaster 1 dianggap hanya orang yang ikut-ikutan gitu loh, ya kan? Nah makanya jadi berbeda. Nah Egy Sujana dan Damai Hariludis kan memang memenuhi syarat-syarat RJ. Ya kan, makanya mereka itu kemudian diberikan SP3. Mana mungkin Polda Metro Jaya, baik KUHP lama maupun KUHP baru, ya, memproses mereka, walaupun mereka anggap satu bundel. Kan bahasa mereka kan begitu ya. Kok mereka itu semuanya satu LP, tapi ketika 2 orang diberikan SP3, yang lain enggak. Ya, kalau yang 2 orang ini, ya, kan melakukan sesuai dengan proses restoratif justice. Misalnya di dalam restoratif justice itu baik pelapor dan terlapor bertemu dan bersepakat untuk berdamai. Nah, syarat untuk berdamai itu misalnya harus ada pernyataan maaf dari terlapor mengakui perbuatannya salah dan seterusnya. Dan kemudian disaksikan oleh penyidik. Kan begitu, syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian ada permintaan surat dari kuasa hukum terlapor untuk memproses dilakukannya restoratif justice kepada penyidik. Jadi unsur-unsur untuk diberikannya SP3 kepada 2 orang di klaster 1 itu memenuhi syarat. Nah sekarang mereka merasa ya juga harusnya ketika SP3 diberikan otomatis sama saja dengan cabut laporan. Enggak seperti itu di KUHP baru. Nah mereka hanya memaksakan kehendak. Mereka hanya memaksakan bahwa pikiran mereka yang paling benar. Padahal kita paham sekali, teman-teman di penyidik di Polda Metro Jaya itu kata masalah KUHP pidana, karena setiap hari mereka bergaul dengan pasal-pasal itu ketika memproses setiap laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Jadi kalau misalnya Refli Harun seolah-olah lebih pintar dari penyidik Polda Metro Jaya hanya gara-gara dia dipanggil doktor lah, dia dipanggil profesor lah. Bagi saya itu tidak relevan, tidak ada kaitannya. Nah, karena itu publik harusnya tidak serta-merta menelan mentah-mentah penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh baik kuasa hukum teroris seperti Jamada Girsang, termasuk juga Refli Harun, ya kan. Nah, sekarang kita melihat mereka pecah nih kayaknya. Kozinudin dan Gofur sudah nggak masuk lagi ke teroris. Mereka mungkin hanya, itu pun kalau nggak salah non-litigasi untuk kasus di klaster 1. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya semakin terlihat bahwa sebenarnya mereka ini sudah di pinggir jurang. Roy, Rismond, dan Kiva dia sudah di pinggir jurang. Bahwa seolah-olah mereka merasa bahwa mereka akan menang. Yaitu cara orang untuk menghibur diri sendiri. Dan itu yang sedang dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan ini, gitu loh. Menurut saya begitu, Mas Sabta. Tapi dalam konteks bicara tadi kan ada Kozinudin, juga Refli Harun, dan ini berbeda karena dari Kozinudin bilang tetap dia nggak mau dihentikan perkara dia tetap masuk di pengadilan. Namun yang bukan menang juga ingin minta dilaporkan, akhirnya dilaporkan, akhirnya dia minta SP3. Nah melihat itu gimana? Inilah yang aneh. Kozinudin sampai sekarang ya tetap meminta dan mendesak seluruh kliennya untuk kita tetap bertempur di pengadilan. Tidak ada SP3. Kozinudin walaupun dia seperti itu ya, memang terkesan dia sebagai aktivis juga ya kan. Dia konsisten ya. Dia yakin sekali dia akan bisa menghadapi persidangan dengan baik karena dia juga mungkin punya alat-alat bukti. Beda dengan Refli Harun dan Jamada Girsang. Artinya apa? Mereka ya takut. Kenapa harus mengadu ke Irwasum? Oh, Irwasum paling menerima surat itu ketawa. Ini orang nggak ngerti apa? Saya ini kalau misalnya Irwasum itu, Mas Sabta, kalau di kementerian ya
itu sama dengan Irjen, Inspektorat Jenderal atau pengawas, ya. Yang diawasi itu apa? Bukan penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro atau di kepolisian. Yang dilakukan oleh Irwasum itu adalah pengawasan penggunaan APBN, penggunaan anggaran, ya kan, kemudian penempatan SDM, ya kan, lebih kurang seperti itu. Tidak ada kewenangan Irwasum ya untuk mengintervensi ya kasus yang sedang ditangani atau yang sedang berjalan ya yang dilakukan di polisi di kepolisian daerah, baik itu di Polda Metro Jaya ataupun di daerah lain. Nggak ada kewenangan Irwasum di sana. Jadi terlihat memang bodohnya, ya kan? Sementara kalau kita lihat di televisi ya, di banyak-banyak talk show, seolah mereka tuh paling hebat dan paling pintar. Ya, mungkin bagi pendukung-pendukung Refli Harun, pasti pendukung-pendukung yang menganggap temuan Roy Suryo ini adalah benar, itu sebenarnya para pendukung Anies. Jadi ini nggak bisa dilepaskan dari sana, ya. Baik Ugro Seno, Refli Harun, Tifa, ya, dan kemudian beberapa orang TPUA, termasuk Akatiri sendiri, itu adalah barisan pendukung Caimin, Anies Imin pada saat Pilpres. Jadi sebenarnya lebih kepada himpitan kasus politik. Gunanya apa? Ya, mungkin menurut saya nggak tahu, ini analisa saya, bahwa akhirnya Anies merasa Anies masih punya peluang nih untuk 2029. Tetapi mereka sadar, selagi Pak Jokowi ini kuat dan bagus di mata masyarakat, gak bisa kita mengalahkan para pecinta Pak Jokowi ini benar-benar fanatik dan setia kepada Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi mungkin gak akan mencalonkan diri lagi, tetapi ada Mas Gibran, ya kan? Anak Pak Jokowi yang sekarang pun secara politik adalah wakil presiden kita. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh timnya Anies dengan menugaskan, anggap bahasanya menugaskan, ya kan, Roy Suryo, Tifa, dan kemudian Refli Harun ini untuk mencoba mencabi-cabi, ya kan, mencabi-cabi harga diri Pak Jokowi sehingga kemudian lumer di mata masyarakat, sehingga pada saat Pilpres 2029 nanti atau menjelang menuju ke masa kampanye, orang melihat Pak Jokowi, orang melihat Mas Gibran itu ternyata palsu, seolah-olah begitu tujuannya. Tetapi gini, yang terbaru nih yang menarik begini, Mas Sabta. Baru-baru ini Rektor UGM, Ibu Prof. Ova Emilia kembali mengeluarkan pernyataan keduanya. Ya, saya waktu melihat YouTube-nya Prof. Eva itu, aduh, jangan-jangan Prof. Eva membantah nih atau meralat omongan yang pertama. Ternyata tidak. Prof. Eva kembali menegaskan bahwa benar Pak Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya kan? Dan mengulang lagi yang kemarin-kemarin itu penjelasan Bu Ova yang baru menurut saya adalah misalnya mengenai penggunaan foto di ijazah yang pakai kacamata. Nah, di situ Prof. Eva mengatakan bahwa pada saat itu tahun 1985 memang di UGM itu dibolehkan meletakkan pas foto di ijazah itu berkacamata. Yang tidak boleh itu adalah berkacamata hitam gitu. Jadi itu sangat rasional. Jadi sekali lagi, ketika providernya ya dalam hal ini adalah UGM sampai hari ini, ya kan, masih mengakui Pak Jokowi itu adalah benar lulusannya, dengan sendirinya terbantahkan seluruh dalil tuduhan ya yang dilakukan oleh atau yang dikonstruksikan secara hukum oleh teman-teman yang saya pikir kategorinya sudah biang rusuh ya di masyarakat kita. Saya sudah melihat bahwa setiap mendengar nama Roy Suryo, Refli, orang udah gimana gitu, geli gitu. Kita bicara asumsi atau dugaan. Iya. Abang kan juga menyebut kata ranah politik yang dulu pernah mencalonkan dan akhirnya gagal. Kita geser dikit, tapi kan ini kan poin yang kita bahas ini kan masalah soal peneliti, soal jasa. Iya. Yang pengentalannya di situ. Peneliti itu kan asumsi seorang Refli Harun nggak mungkin harus dipenjarakan. Nah, Abang melihat gimana? Bahasa mereka, masa sih peneliti dikriminalisasi? Kan itu angle yang mereka mainkan sekarang itu kan, termasuk juga ke MK. Ya, artinya
mereka peneliti, jadi mereka menganggap begini, ada tiga kategori yang mereka berikan sekarang, yang diberikan Refli kepada kliennya. Pertama, mereka peneliti. Yang kedua, mereka akademisi. Yang ketiga, aktivis. Borong aja semuanya, ya kan gitu. Nah, baik, kita coba teliti satu persatu. Ya, rekam jejaknya kan bisa di tracking semuanya di sosial media. Apakah benar Roy Suryo akademisi? Ya kan, bisa di track. Dia ngajar di mana secara resmi? Apakah dia benar-benar dosen? Ya kan, yang namanya dia akademisi itu berarti dia adalah dosen di sebuah perguruan tinggi, ya kan? Nah, itu kan nggak ada. Mereka bukan dosen. Rismon misalnya, apakah dia adalah seorang dosen? Itu pun dia pernah mengajar di 2 universitas. Pernah ngajar di Unbrau, Malang, dan kemudian terakhir di Unram, Universitas Mataram. Kan dua-duanya dipecat. Karena apa? Artinya ketika sudah dipecat atau diberhentikan, dia bukan lagi akademisi, ya kan? Kemudian Tifa, dosen di mana dia? Mana bukti bahwa dia, perguruan tinggi mana yang mengakui dia bahwa Tifa tercatat sampai hari ini adalah staf pengajar? Di kampus mana? Saya tidak melihat. Di mana dia? Karena kalau sebagai dosen, masa sih dosen yang harusnya dia punya kewajiban untuk proses mengajar gitu ya, untuk mendampingi siswa untuk skripsi kah atau tesis kah atau disertasi karena dia sudah mengaku doktor, ya kan? Apakah dia punya jadwal itu? Rasanya enggak, karena setiap hari dia ngalor ngidul bersama rombongan ini aja. Artinya mereka full day, mereka adalah memang orang yang nggak jelas status pekerjaannya apa. Kemudian sebagai aktivis, bisa jadi kalau kita kategorikan sebagai aktivis, bisa jadi mereka itu aktivis, tapi aktivis yang nggak jelas. Aktivis mana? Apakah dia aktivis sebuah ormas? Mana ormasnya? Yang tercatat di pemerintah punya izin gitu loh, dan terdaftar. Apakah dia aktivis misalnya lingkungan hidup? Nggak terdaftar juga. Jadi kalau dia mengaku hanya aktivis, semua orang adalah aktivis. Untuk kepentingan aspirasi politik, semua orang menjadi aktivis di Indonesia ini. Saya juga adalah aktivis gitu loh. Karena apa? Saya menyuarakan hal-hal kebaikan dan kebenaran dan mengedukasi masyarakat. Lewat saya misalnya adalah saya aktif di YouTube misalnya, saya punya kanal YouTube, saya juga punya program di kanal YouTube. Nah, itu adalah aktivis. Nah, kalau mereka ini aktivis mana? Nah, sekarang kita lihat kriminalisasi. Karena mereka akademisi dan peneliti. Peneliti apa? Kalau kita tracking riwayat mereka sebagai peneliti, tidak terdaftar mereka adalah sebagai seorang peneliti di Badan Sertifikasi Nasional dan Profesi, BNSP, nggak terdaftar. Ketiga-tiganya nggak terdaftar sebagai peneliti, gitu loh. Nah, kalau mereka melakukan penelitian secara independen, ya tetap kalau itu mau kita kuliti lagi peneliti. Oke, lo meneliti apa? Meneliti ijazah, ya. Artinya apa? Kalau yang mau dia teliti itu ijazah Pak Jokowi, dia teliti dong yang aslinya. Dia datang dulu ke Pak Jokowi, dia sampaikan proposalnya, Pak, kami mendapatkan info katanya Bapak ijazahnya nggak asli. Nah, saya punya niat baik, kami akan melakukan penelitian. Jika diizinkan, boleh nggak Pak kita pinjam ijazahnya? Ya kan? Kan mestinya begitu. Yang diteliti itu adalah objeknya. Objeknya kan menurut mereka ijazah. Nah, sementara yang mereka teliti itu kan fotokopi. Kalau ingat jadi ketawa gitu loh. Sampai kapanpun kalau ijazah yang diteliti itu adalah fotokopi, kalau dia membuat pengandaian itu palsu senilai 99,9%, berarti dia sudah menjadi seorang Fir'aun yang sudah seperti Tuhan gitu. Itu pertanyaan dia meneliti asli dari fotokopian yang disebar oleh Sandi. Harus kan Sandi dong yang harus dari perkara kasus ini masuk juga. Maksudnya ya dia kan yang awal mengupload bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi asli. Tapi pas diteliti oleh orang-orang ini terindikasi palsu, itu gimana? Karena di berpendapat ya harusnya si Sandi itu Sandi ya. yang diperkarain. Nah,
Jadi begini, Dian Sandi itu kan adalah pengurus atau anggota Partai Solidaritas Indonesia. Dan dia sudah mengakui dan dia sudah bertemu dengan Pak Jokowi dan bahwa betul yang dia fotokopi itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Ya kan? Nah, kalau memang dia mengatakan atau ingin menuntut Dian Sandi, atas dasar apa mereka menuntut Dian Sandi? Makanya nggak berani ya kan? Nah, sekarang persoalannya adalah mereka tetap dengan sebuah agenda settingnya adalah bahwa mereka ingin memposisikan seorang insinyur Joko Widodo itu tidak lulus kuliah, bahwa dia punya ijazah itu adalah rekayasa gitu loh. Itu kan yang mereka dalilkan. Makanya sampai sekarang mereka yakin sekali ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah begini, kalau memang palsu, kenapa kemudian ketika sudah menjelang P21, nah kemudian jaksa sedang bersiap-siap untuk menyiapkan berkas penuntutan, nah kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk persidangan, kenapa mereka takut? Harusnya seperti Kosinudin. Kosinudin siap tempur dia. Bahkan sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk Pak Jokowi katanya. Kenapa Refli Harun justru berbeda? Mencoba mencari-cari alasan ya untuk SP3 juga. Bahkan dengan cara-cara yang konyol, cara-cara yang menunjukkan dia orang yang tidak profesional sebagai seorang advokat. Gitu loh. Tapi kan pertanyaan yang lebih detailnya lagi, selesai kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, ya tunjukkan saja. Itu yang Nah, iya. boomingnya masih ke situ kan. Betul. Pak Jokowi sudah jawab. Saya akan tunjukkan ijazah ini kalau pada saat persidangan. Bahkan terakhir saya ketemu Pak Jokowi itu bulan kemarin. Jadi beliau bilang begini, saya tidak ingin kasus ini berhenti karena saya ingin ada forum untuk saya menjelaskan ya keaslian ijazah yang saya dapatkan dari UGM. Jadi Pak Jokowi nggak ingin semuanya diberikan SP3. Tetap Pak Jokowi ingin ada proses pengadilan. Tetap dibutuhkan forum untuk menjelaskan, membuktikan di depan majelis hakim bahwa ijazah yang dipegang oleh beliau itu memang sah, resmi dan asli sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak UGM sendiri. Ya baik di tingkat dekanatnya, Fakultas Kehutanan maupun di tingkat rektoratnya sudah dinyatakan. Bahkan kelengkapan bahwa Pak Jokowi itu benar adalah kuliah, tim penyidik Polda sudah menanyakan dari teman seangkatan, teman waktu di Mapala, kan Pak Jokowi kan waktu kuliah itu kan aktivis mahasiswa pencinta alam, ya kan, menanyakan ke dosen, menanyakan ke teman di atas angkatan dan teman di bawah angkatan. Jadi makanya saksi dan ahli itu sampai 100-an karena semuanya ditanyakan oleh pihak penyidik untuk memverifikasi bahwa pengakuan dari atau pernyataan dari pihak UGM itu memang ada dasarnya. Makanya saksi dan yang sudah diberkas oleh Polda Metro Jaya itu sangat komplit, ya kan? Nah, mereka kan berharap ya kalau dilihatkan begini, kita juga sering dengar mereka kan pernah mengatakan mereka nggak percaya lab for Bareskrim. Kan aneh. Padahal kita tahu lab for Bareskrim itu termasuk yang paling canggih di Asia Tenggara, ya kan? Bahkan polisi-polisi di Asia Tenggara itu banyak kemudian belajar bagaimana lab for Bareskrim itu melakukan tugas-tugas untuk meneliti barang-barang bukti yang dianggap palsu atau tidak gitu loh. Nah, kalau mereka menyaksikan lab for Bareskrim, berarti memang bagi mereka siapapun ya, apapun yang tidak sependapat dengan keinginan mereka dianggap itu mereka orang yang salah. Ya kan? Nah, sampai-sampai mereka mengajukan supaya ijazah itu harus diuji oleh mereka. Bayangin Mas, nih tak liatin kesampaian, ini ijazahku kata Pak Jokowi. Ya, kemudian diperiksa oleh Bareskrim. Oh jangan, harus kami yang periksa. Artinya apa? Kalau mereka mengatakan, lihat ijazah aja, pasti selesai. Enggak benar seperti itu. Setelah ijazah dilihatkan pun nanti dengan cara sembrono yang mereka maksudkan, tetap nanti akan diperkarakan, harus mereka sendiri yang memeriksa. Padahal yang namanya ahli digital forensik itu yang lebih resmi, ya, yang memang punya kepakaran di bidang itu banyak dimiliki oleh Polda Metro Jaya, bukan mereka. Tapi kan mereka seolah-olah
Kalau Pak Jokowi menyerahkan, nih ijazah asli saya, coba diperiksa, ya kan, oleh lembaga yang ditunjuk oleh majelis hakim tentunya. Mereka maunya mereka yang meneliti keasliannya. Artinya apa? Di sini memang sudah ada unsur memaksakan kehendak sendiri. Hukum tidak seperti itu. Tapi kan hukum ada di pengadilan, walaupun pihak dari RRT posisinya mantan presiden itu kan ya maksudnya kondisi kesehatannya tidak baik-baik aja bang. Dia tadi datang dengan dia sudah menyiapkan nokum atau pertanyaan-pertanyaan yang melebihi kapasitas, itu kan melelahkan juga dan bisa juga dampaknya untuk kesehatan Pak Jokowi seorang dokter juga penyayangnya Pak. Pak Jokowi pasti akan datang hanya sekali, itu sudah pasti. Bahwa mereka membayangkan, oh pasti akan capek. Mereka menyiapkan 1000 pertanyaan, apalagi saksinya banyak. Enggak, Pak Jokowi kan ada kuasa hukum. Ya kan, buat apa ada kuasa hukum? Tetapi untuk proses pembuktian ijazahnya, Pak Jokowi sendiri yang ingin hadir kok. Dan itu pernyataan Pak Jokowi di depan saya langsung, kayak kita ngobrol begini, Mas Sabta. Ya kan? Jadi saya yakin sekali karena Pak Jokowi itu yang punya keinginan untuk sekaligus mengklarifikasi ke seluruh publik Indonesia dan juga mungkin ke dunia internasional, tetapi harus atas permintaan majelis hakim. Karena kalau di depan pengadilan, ya mereka nggak bisa suka-suka. Seperti kita lihat kalau misalnya mereka diundang oleh stasiun televisi, ya kan? Bahkan presenternya sendiri nggak didengar gitu loh. Tapi kalau majelis hakim, kalau dia tidak tertib, langsung diusir. Dan akhirnya apa? Kalau dia tidak sopan seperti itu di dalam pengadilan, ya pasti akan membuat dia di mata majelis hakim memang manusia yang mau memaksakan kehendak dan melemahkan posisi mereka sendiri. Itu yang ditakutkan mereka. Jadi kalau misalnya mereka mau framing, ngapain Pak mesti sidang, kan capek, ya kan, pasti sidangnya berhari-hari bertahun, itu kan framing Mas, supaya seolah-olah apalagi Pak Jokowi sekarang kesehatannya sedang menurun, ya kan, tidak boleh sembarangan keluar dari rumah, tiba-tiba harus datang setiap hari. Nggak setiap hari, tidak ada aturannya ya Pak Jokowi harus menghadiri sidang setiap hari, kecuali Pak Jokowinya sebagai tersangkanya. Yang tersangka ente bro, jadi ente yang akan dipanggil pengadilan setiap hari, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi cukup dengan ada Yakob, ada Rifai, ya kan. Oke, jadi abang melihat dari sisi permintaan di SP3 atau bintang 3 ini bukan framing sebuah RRT atau Refli Harun untuk bisa tidak sampai di pengadilan, bukan framing. Bukan framing, itu benar-benar mereka tuh sudah di pinggir jurang. Bukan karena framing, tapi itulah cara-cara pengacara yang memang tidak punya record pernah memenangkan banyak perkara pidana, ya kan? Mereka hanya mencoba seolah-olah terlihat bekerja, ya. Itu adalah bukti ya bahwa mereka ini takut ke persidangan. Karena apa? Kalau mereka sampai ke persidangan, game over mereka. Saya berani meyakini 100% game over. Mereka pasti masuk dalam penjara. Belum lagi Rismon. Rismon kan ada 3 LP. Ya kan? Rismon itu menurut hemat saya, di antara mereka, dia akan menjadi ketua kelas nanti di LP. Saking lamanya di penjara. Jadi ketua kelas. Bayangin, ada LP dari Pak Jokowi. Ada LP dari Andi Azwan. Ada LP dari Bang Bil. Ya. Dan semuanya itu diterima oleh Polda Metro Jaya. Nah, yang paling mengerikan bagi saya yang terakhir adalah LP-nya Bang Bil. Bahwa dia ditenggarain tidak lulus S2 dan tidak lulus S3. Nah, kalau Rismon ini bisa lebih awal menjadi tersangka dan kemudian diproses, makin lemah tuh seluruh argumen-argumen hukum yang mereka bangun selama ini. Terbukti bahwa mereka ini memang by order. Semuanya lah by order. Pertanyaannya adalah siapakah yang mengorder? Itu kan ini proses tentang perjalanan pengadilan juga belum menetapkan bahwa ada indikasi tersangka atau gimana, karena hakim belum memutuskan. Betul. Namun dalam proses ini kan kita pertanyakan juga, ini kan ada kesempatan untuk RJ. Namun disayangkan kalau salah satu orang atau yang ini untuk mengajukan RJ kan juga masih ada peluang nggak untuk Pak Jokowi sendiri. Kalau dari klaster 1 itu kami pun dari relawan sebenarnya dengan niat baik ya, bukan karena dapat order nih, kan mereka tuduh begitu.
Ya, ada yang telepon mereka supaya bujuk-bujuk ke Solo. Itu karena rasa kemanusiaan aja sebenarnya. Jadi mereka kan kita ini makan melihat, udahlah mungkin Kurnia, Fadila, apalagi Fadila sudah uzur juga ya kan, dan Rustam Effendi. Mereka kan mungkin hanya ikut-ikutan. Ya, kita relawan itu berniat, ayo kalau lu mau ke Pak Jokowi kita dampingi. Siapapun relawan siap mendampingi gitu. Nah, bahwa kita membuka komunikasi seolah-olah kemudian kita lagi bujuk-bujuk. Ya kan, kita lagi ngapain bujuk-bujuk? Kita karena kasihan sebenarnya. Ya kan? Penjara itu nggak enak. Bang Egy sendiri sudah ingatin Rismon, Mon. Asal kau tahu, Mon. Kau jangan pernah berpikir enak di penjara. Penjara itu nggak enak, Mon. Itu kan kata Bang Egy ke Rismon. Bayangin, Mas Sabta, kalau mereka ya menolak niat baik Pak Jokowi untuk masih menerima kalau mau RJ, tapi kan mereka dengan sombong mengatakan enggak, kita nggak butuh RJ. Ya udah, artinya apa? Bahwa sekarang Pak Jokowi untuk 6 orang ini, berdasarkan informasi terakhir yang saya dengar ya dari Rasman pada saat acara di sebuah televisi, bahwa dari hasil komunikasi Rasman dengan ajudan Pak Jokowi sekarang sudah menutup pintu RJ, ya sudah selesai. Udah selesai, Mas. Tapi misalnya nih, dengan asumsi Pak Jokowi orang baik. Anggaplah sudah ada pernyataan seperti itu. Kecuali teroris ya. Kecuali teroris. Misalnya tiba-tiba Rustam Effendi ya kan datang ke Pak Jokowi. Dia lewat kuasa hukumnya ya sudah mengajukan surat restoratif justice ke penyidik. Ya dong. Dan berniat untuk menemui Pak Jokowi. Didampingi penyidik juga sama seperti proses Egy Sujana dan DHL. Datang nih ke rumah Pak Jokowi. Diterima nggak oleh Pak Jokowi? Saya yakin. Walaupun sekarang sudah dikatakan nggak menerima lagi. Tapi dengan proses yang sudah dilakukan. Artinya ada niat, ada kesadaran. Ya kan? Beliau kan Bapak bangsa. Pasti akan diterima. Tapi sekarang sengaja dibikin seperti itu supaya ada moralitas yang juga Pak Jokowi memiliki. Gue bukan karena takut loh nggak nawar-nawarin RJ ke kalian. Cuma gue kasihan aja, ya. Kalian itu bukan dalangnya, yang dalang 3 orang, ya kan. Nah, kalau memang misalnya di last minute nih, entah besok, lusa, tiba-tiba Kurnia, Rustam Effendi atau Reza Valida, dia tunjuk satu kuasa hukum baru, yang pasti bukan Kosinudin, karena Kosinudin pasti nggak mau, ya kan. Kan dia sebagai tersangka berhak menunjuk kuasa hukum untuk meringankan atau membebaskan dia dari ancaman penjara. Kalau saya dalam posisi Fadila, dalam posisi Rustam Effendi atau Kurnia, saya akan ambil peluang itu seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana. Karena itu ada aturan hukumnya, diperkenankan. Asal diikutin prosesnya. Jangan seperti Refli Harun. Minta mereka RJ, tapi nggak mau melakukan proses restoratif justice. Mereka minta di SP3 kan, tapi tidak mau mengikuti RJ. Malah mereka mengatakan, kalau gitu Pak Jokowi dong RJ kami, kan ngawur. Ya Refli lah orangnya, ngawur gitu loh. Oke, Bang. Oke, makasih buat penonton Rasis dan Suara Indonesia. YouTuber Nusantara.